umat Islam oleh Mas Edis dituduh tadi membahas oknum. Ketika saya menampakkan di gereja tadi ada yang joget-joget, oknum katanya. Kamu di awal, Mas Edis, ya, menyerang tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu kamu menframing. Ketika kaki di dalam sholat duduk tawarruk di tahiyat awal atau tahiyat akhir tidak ditekuk, berarti tidak sah sholatnya. Allah ternyata bukan memandang hati, memandang gerakan sholat, memandang dohir. Itu bukan framingan. Itu framingan. Maka saya juga bisa menframing seperti itu, Mas Edis. Kita sholat dengan cara seperti itu, ada ajarannya dari Nabi Muhammad. Kamu datang ke gereja ada yang nyanyi-nyanyi itu, meskipun gak joget-joget ya, nyanyi-nyanyi. Ajarannya mana dari Kristen? Dari Yesus. Ada nggak ajarannya? Nggak ada. Itulah yang namanya tafsir cabang pribadi, saudara. Kita sholat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ajarannya dari Nabi Muhammad ada. Nah kamu ke gereja sampai ada nyanyi seperti itu caranya, ada nggak ajarannya dari Yesus? Kan nggak ada. Setelah ini kamu pamitan ke gereja, ya mau pamit kamu mau ke gereja, mana ajaran dari Yesus ke gereja? Nggak ada, Mas Edis. Nggak ada, gitu loh. Lalu kamu mengatakan, oh kalian ini kerjaannya cuma merubah-rubah. Kenapa kok harus pakai tafsir? Loh, Mas Edis, kita kan mengatakan di awal, kembalikan pemahaman kitab suci kepada para ahlinya. Yang ahli di dalam Islam adalah para ulama. Di dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu nggak tahu. Siapa yang ahli? Para ulama. Makanya setiap ayat yang turun seperti abasa itu ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, gitu loh. Dibahas oleh para ulama. Bukan hanya modal terjemahan apalagi pakai Wikipedia, gitu loh. Lalu kamu menuduh umat Islam ini merubah-rubah ayat katanya, merubah-rubah isinya. Yang merubah-rubah itu begini. Nih, yang merubah-rubah itu begini, Mas Edis. 1 Yohanes 5 nomor 7 ini ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini ayat nih. Apa kata para ulama kamu di dalam tafsiran Yerusalem? Nih, bagian ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula ada di terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya adalah sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Maka karenanya bagian ini pasti tidak asli loh. Bagian tidak asli jadi ayat. Gimana ini? Nah ini namanya merubah-rubah kitab suci namanya kalau kayak gini. Kalau kita enggak, kita mengembalikan pemahaman itu kepada para ulama. Karena mereka yang lebih paham Al-Quran daripada kita. Jedek. Gitu loh. Ini jelas. Ayat yang awalnya sisipan masuk menjadi ayat suci. Karena nggak ada standarnya gitu loh. Standarnya nggak ada. Nah tuh. Kemudian di dalam Matius 1 nomor 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah diganti oleh Edis. Diganti orang Yahudi yang namanya Yesus. Orang Yunani dipanggil Yesus, panggilannya Yunani. Ini kan menafsiri namanya. Mana standar tafsirnya seperti ini? Dari Immanuel jadi Yesus. Immanuel yang awalnya bahasanya itu sudah bagus, artinya innallaha ma'ana, lalu diganti bahasa Yunani Yesus. Gitu loh. Penafsiran seperti ini menggunakan ilmu apa? Kok bisa dari perjanjian lama jadi perjanjian baru, sekarang jadi perjanjian modern seperti itu? Nah, jadi pemahaman seperti itu ketika tadi ya mengatakan ketika Nabi Isa Yesus mengatakan orang lain anjing babi, itu kan bahasa perumpamaan. Mana ilmunya? Bahasa perumpamaan itu. Giliran saya menjawab abasa wa tawalla, Anda tolak. Giliran saya mengajukan Yesus pernah memanggil orang lain anjing dan babi, Anda mengatakan itu bahasa perumpamaan. Oke, mana ilmu majas dalam memahami bahasa perumpamaan Bible? Apa ilmunya? Kalau saya ada datanya. Majas dalam Quran saya ada kitabnya.
Ya, mari Mas Edis dijawab. Makasih Bang Inhok, makasih Bang, makasih Bang.